yang Ustaz ajarkan selama ini sampai matinya Ustaz untuk umat ini. Bagaimana Bapak Ibu mampu mengenal Allah? Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat. Kita tidak wujud dan kita tidak bersifat. Kita tidak pernah ada sama sekali. Kapan diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali? Diri Bapak Ibu tidak pernah ada sama sekali. Itu sejak nyatanya Allah itu. Sejak wujudnya Allah itu. Kapankah Allah itu wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu? As-sailah. Kapan Allah itu wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu? Ketika kita tiada. Ketika Bapak Ibu sudah paham diri Bapak Ibu tidak ada, tiada, maka ketika itu yang muncul adalah kesadaran Tuhan. Kesadaran Tuhan itu, disitulah munculnya di dalam hati. Hati itu letaknya di dalam rahasia hakikat diri. Di dalam rahasia hakikat diri itu yang iman. Iman itulah sebenarnya yang mengatakan diri Bapak Ibu tidak wujud dan yang wujud hanya Allah. Itu yang kesadaran Tuhan, itu yang sebenar-benarnya. Kalau Bapak Ibu telah muncul kesadaran Tuhan pada diri, apa buktinya Bapak Ibu telah muncul kesadaran Tuhan pada diri? Ini turun ke bawah nih. Apa buktinya Khalifah? Ketika Khalifah telah muncul kesadaran Tuhan pada diri, apa buktinya kesadaran Tuhan telah wujud pada diri Khalifah? Bersyariat. Buktinya apa? Itulah buktinya. Bukti kesadaran Tuhan telah wujud dan nyata pada diri Bapak Ibu. Nyatalah pada syariat. Nampak ibadah sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ya, dan lain sebagainya. Nampak sabarnya, nampak ikhlasnya, nampak takawakalnya, nampak waroknya, pengasih, penyayang, paibunya. Betul-betul Bapak Ibu sudah menjadi rahmatan lil alamin dan sudah menjadi rahmatan bil alamin. Rahmatan fil alamin, nampak penyayangnya sama bini. Rahmatan fil alamin, nampak penyayangnya sama uda, sama anak, sama cucu, sama menantu, sama kawan, sama sahabat, seluruhnya Bapak Ibu. Kenapa? Yang terpandang itu tiada lain adalah Allah. Itulah maknanya, dari Allah, bagi Allah, untuk Allah. Bagi Allah, dari Allah, untuk Allah. Tidak ada dari makhluk untuk Allah, tak ada dari Allah untuk makhluk. Karena makhluk itu nyatanya Allah. Ya, makhluk itu nyatanya Allah. Nah, siapa yang katakan makhluk itu nyatanya Allah tadi? Nur Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang nyatanya Allah. Kenapa Nur Muhammad dikatakan nyatanya Allah? Ketika Bapak Ibu mengambil kalimat itu dengan menggunakan bahasa hakikat. Kalau Bapak Ibu menggunakan Nur Muhammad dengan bahasa marifat tadi, bahasa torikat apa? Cimeran Allah. Itu maksudnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan Nur Muhammad dengan bahasa marifat, itu dia tuh. Itu maksudnya, dari Allah, bagi Allah, dan untuk Allah. Pada makom ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu telah sampai kepada makom Tuhan. Orang sudah sampai pada makom Tuhan, inilah yang dikatakan namanya hakikat tauhid. Ya. Hakikat tauhid. Hakikat tauhid itu tidak ada yang lain lagi, yang ada hanya Allah. Tidak ada yang tampak yang lain lagi, melainkan hanya Allah.
Tidak ada sesuatu yang lain lagi melainkan Allah. Tak ada alam, tak ada makhluk melainkan hanya Allah. Kalau tidak ada alam, tidak ada makhluk, hanya Allah, maka Allah itulah segala yang wujud, segala yang ada, segala yang wujud dan yang ada, itulah Allah itu. Kenapa Allah katakan kullu syai'in halikun illa wajhahu? Tiap-tiap segala sesuatu, enggak pernah ada yang ada itu anak aku. Disitulah Allah mengatakan innani, itu dia, innani anallah, la ila ana. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu dia. Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. Tak ada Tuhan, tak ada yang nyata, tak ada yang wujud, tak ada yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Malaikat yang wujud dan yang nyata, yang melihat, yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup itu aku. Siapa yang ngomong aku tuh? Allah. Udah sampai makomnya Bapak Ibu tuh pada makom Tuhan. Makanya orang yang telah sampai makomnya pada makom Tuhan, itulah yang katakan Nabi kala lisanau tadi itu. Tuh udah diam tuh. Makanya Bapak Ibu keluar dari majelis ini diam-diam sila bekoleh. Ngecek-ngecek tuh. Apa maknanya yang sebenarnya tuh Daniel? Keluar dari sini yang sulah jangan ngecek-ngecek apa seperti itu. Beko kecil orang sombong Daniel kok. Itu maknanya, siapa yang telah mengenal aku, rahasiakan aku pada dirimu. Walaupun dirimu bukanlah nyatanya dirimu, akan tetapi nyatanya aku. Sebenarnya aku yang merahasiakan diriku pada diriku. Kalau aku merahasiakan diriku pada diriku, maka yang bisa kenal dengan aku, itu tiada lain adalah karena aku. Nah, itu maksudnya Tuhan. Walaulah fadlullahi alaikum warahmatuhu mazakka minkum min ahadin abadah lakuntu minal khasirin. Kalau bukan karena rahmatku, kalau bukan karena karunia aku, kalau bukan karena anugerah aku, kamu tidak akan pernah bisa mengenal aku, dirimu tidak akan pernah bisa suci dan bersih, kamu tidak bisa beribadah. Tapi kenapa kamu bisa beribadah, suci? Kenapa kamu bisa kenal aku? Itu karena aku, kata Allah. Disitulah letaknya. Setelah kita paham di situ, makanya orang makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat juga belum tentu makrifat. Le ngerti itu? Ustaz ulangi le. Orang yang sudah makrifat tidak pernah mengatakan dirinya makrifat. Dan orang yang tidak mengatakan dirinya makrifat belum tentu juga dirinya makrifat. Ya. Jadi nggak mengaleh. Antuk salah leh. Ya, kok sakit baru bek, kok lapar makan, kok minum mawi, kok panik monjua, kok kantuk bawa lalok. Tapi jangan gini lalok ditalkinkan bekah. Itu maknanya hidup tu ya sami'na wa ta'na. Itulah maknanya tuh diam di dalam paham di dalam keheningan, hening di dalam kesadaran, sadar di dalam kepatuhan. Itu dah. Jadi jangan menye-menye je le. Le tu menye-menye tu. Tu parti. Menye-menye tu apa parti? Ada kelas kamus di Minang ada tu. Jangan neko-neko. Nak boleh neko-neko orang. Apa tadi? Nak boleh keluh kesah tu menye-menye mau tu. Ya, jangan cerpet-cerpet dengan Tuhan. Ya, jangan nyala-nyalakan nasib, takdir, ratak tangan, ratak jari gitu. Alah mengaji Tuhan, awaklah mengenal Allah, tapi utang anakmu itu selesai dah. Mengaji itu bukan menyelesaikan utang. Utang tetap dibayar Bapak Ibu. Kalau ada Bapak Ibu berutang, maka tetap bayar. Ya, tuh. Tapi kita mengaji betul-betul untuk menyadari diri kita tidak pernah ada sama sekali. Yang ada itu hanya Allah. Inilah kita mengaji itu untuk biar kita selamat jalan pulang dan kembali kepada Allah. Itu bahasanya. Paham dan mengerti kita yang sebenar-benarnya itu. Ini Bapak Ibu. Jadi, ya, zahirnya
Allah itu sudah nyata pada nur. An-Nur itu sudah nyata pada sekalian alam. Alam itu sudah sempurna pada diri Bapak Ibu yang disebut insan. Maka kenalilah diri Bapak Ibu yang dikatakan insan itu. Al-insanu siri wa siri sifati wa sifati la ghairi. Insan itu rahasiaku, rahasiaku tiada lain adalah aku. Kalaulah insan itu tiada lain adalah aku, insan itu yang sebenar-benarnya aku itu insan. Jadi yang mengatakan insan itu bukan Bapak Ibu, yang mengatakan insan itu siapa? Allah yang mengatakan insan itu. Makanya Bapak Ibu ndak urang dah. Ndak ada Bapak Ibu orang lah. Walaupun orang mengatakan kita orang, tapi orang yang kita bukanlah nyatanya diri kita. Walaupun kita mengatakan diri kita insan, tapi insannya diri kita bukanlah kenyataan diri kita. Walaupun kita mengatakan diri kita ini hamba, hambanya diri kita bukanlah kenyataan diri kita. Tapi siapa orang, siapa insan, siapa hamba? Itu tiada lain adalah Allah. Situlah letaknya Allah itu bersifat. Ini aja jaiz. Apa jaiz itu? Harus. Boleh jadi dia mengatakan dirinya insan. Boleh jadi mengatakan dirinya hamba. Boleh jadi mengatakan dirinya terserah aku. Karena aku cuma yang ada. Aku cuma yang wujud. Pandai-pandai aku lah tuh kata Tuhan. Ya. Jadi tidak ada pengakuan Bapak Ibu di sini. Jangan Bapak Ibu ngaku-ngaku di situ. Ya. Jadi pahamilah kaji ini. Kaji kita itu untuk memahami dan menyadari hanya Tuhan yang ada. Kita tidak pernah ada sama sekali. Kalau diri kita tidak pernah ada, lalu siapa sebenarnya diri kita? Diri kita inilah nyatanya Allah. Kalau diri kita ini nyatanya Allah, diri kita inilah yang sebenar-benarnya Allah Ta'ala. Kalla lisanau, diam. Jangan sobi-sobi jolek. Itu mesti dipahami, arif dan bijak dalam menyikapi ini. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu, ulah panik aku.